Saya tegas, nilai-nilai Pancasila itu asal muasalnya dari Tuhan. Jadi kalau orang yang membenci Pancasila, nilai-nilai Pancasila, berarti dia tidak bertuhan. Saya mau beritahu, ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Eka. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sudah Tuhan ciptakan juga. Jangan bilang tidak. Ketika manusia bermusyawarah untuk mufakat dengan Tuhan, mulai dari Adam, mulai Lot, mulai Nuh, mulai Musa. Ya. Kemudian tadi ada yang setuju kalau konstitusi dilanggar. Itulah kesalahan pemimpin kita, perlu dicontoh itu. Kenapa? Senior can do no wrong. Karena dia presiden dipilih, tapi kelakuannya seperti raja. Melanggar konstitusi boleh, siapa bilang? Ingat, konstitusi itu ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dan harus tidak boleh dilanggar. Makanya keliru. Oh kok contohnya Bung Karno, kok contohnya Harmoko. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Baiklah. Tadi saya dengar si Junior ngomong, dia nggak setuju dengan nilai-nilai Pancasila. Berarti dia tidak percaya kepada Tuhan dong. Saya udah menyebarkan ya. Bahkan di mana-mana saya sudah ngomong bahwa asal muasal Pancasila, tolong dicatat ini ya buat orang-orang yang ada di Zoom ini. Saya tegas, nilai-nilai Pancasila itu asal muasalnya dari Tuhan. Jadi kalau orang yang membenci Pancasila, nilai-nilai Pancasila, berarti dia tidak bertuhan. Saya mau beritahu, ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Eka. Esa, Elohim. Let us make the man like us. Adam sudah bertuhan, manusia pertama. Kan ini ya, nilai-nilai Pancasila. Makanya Bung Karno tidak pernah mengatakan saya pencipta Pancasila. Semua ciptaan Tuhan. Yang kedua, itu Adam sebagai manusia pertama udah bertuhan langsung, berkomunikasi langsung, bermusyawarah langsung. Kita ini nggak bisa berkomunikasi kepada Tuhan kecuali mereka yang tidak berdosa. Jangan kalian bilang kalian pendeta bisa, bohong. Ya, saya beritahu sekalian, kecuali mereka yang tidak berdosa. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab sudah Tuhan ciptakan juga. Jangan bilang tidak. Ketika Tuhan melihat kasihan Adam itu sendirian. Jadi nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sejak Tuhan menciptakan surga-surga dan bumi ini. Yang ketiga, persatuan. Mengapa dia menciptakan manusia itu supaya bersatu? Yang keempat, musyawarah untuk mufakat. Apa enggak ada? Manusia bermusyawarah untuk mufakat dengan Tuhan. Mulai dari Adam, mulai Lot, mulai Nuh, mulai Musa. Semua keadilan sosial. Lihat, ketika kita melanggar hukum Tuhan, hukum itu sendiri yang menghukum kita. Jadi jangan bilang nilai-nilai Pancasila itu berita 7 Junior itu. Di orang Batak itu sudah ada. Sebelum negara ini ada, sebelum Pancasila ini ada, sudah diaktualisasikan. Coba contohnya. Ya, orang Batak dulu sudah bertuhan. Opung saya bertuhan itu berdoa tiap malam sampai umurnya 100 tahun. Ya, yang kedua, ada kemanusiaan dan beradab. Di mana? Lihat aja orang Batak, berberi kemanusiaan enggak dia? Yang ketiga, semangat persatuan. Dulu orang Batak makan aja satu tampah, rame-rame. Ya, kalau mau pergi ke sawah, mereka rame-rame. Sekarang udah enggak lagi. Yang keempat, musyawarah untuk pangkat. Tolong ini orang Batak di sini ya, biar tahu. Ada martowo raja, ada martupol. Keadilan sosial, pembagian harta warisan ada. Jadi jangan bilang tadi orang Batak itu memalukan itu, si Junior itu. Makanya dia nggak tahu nilai-nilai Pancasila itu dari mana. Ya. Kemudian tadi ada yang setuju kalau konstitusi dilanggar. Itulah kesalahan pemimpin kita, perlu dicontoh itu. Kenapa? Senior can do no wrong. Karena dia presiden dipilih, tapi kelakuannya seperti raja. Raja tidak boleh berbuat salah.
Raja Prancis dipenggal kepalanya. Jadi karena kita kebiasaan mentolerir, melanggar konstitusi boleh. Siapa bilang? Ingat, konstitusi itu ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dan harus tidak boleh dilanggar. Makanya keliru. Oh kok contohnya Bung Karno, kok contohnya Harmoko? Nggak bisa dong. Kalau gitu nanti semua rakyat bisa melanggar. Hati-hati ya statement itu. Makanya para elit itu tidak paham. Seperti saya katakan tadi. Ya, saya orangnya tegas. Mau apa? Saya tantang sekarang. Kalau saya bilang itu salah, apalagi elit yang ngomong. Tahu nggak? Apa gunanya hukum dibuat? Apa hukum itu digunakan? Jika kita melanggar hukum itu, maka ada resiko yang harus kita tanggung. Melanggar hukum Taurat, melanggar hukum kasih, ada resiko dong. Jadi jangan coba-coba kita melanggar prinsip yang sudah kita sepakati. Siapapun dia, katanya hukum itu berlaku kepada semua orang, tidak memandang bulu. Hati-hati, ini statement pejabat ini. Saya bilang ini pejabat apa? Jabatannya aja hebat, titelnya aja hebat. Tapi kelakuannya nggak benar. Jangan bikin begitu, nanti semua orang melanggar. Makanya terjadilah hal-hal yang seperti ini. Melanggar konstitusi, lihat di negara lain. Hukumannya apa? Pancung. Hati-hati loh. Nah, kemungkinan masalah face to face, masalah gereja. Ya saya bilang, kita memang hidup di Indonesia ini tidak paham makna dan substansi yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar. Saya beritahu tadi Pak Beta Maluku ya. Tolong kita pahami dulu lah. Di Undang-Undang Dasar kita memang di pembukaan tidak disebutkan bentuk negara. Tapi di pasal 1 itu jelas bentuk negara Indonesia ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Tolong ini banyak yang dulu pernah saya jelaskan. Bedanya negara persatuan dan negara kesatuan. United States of America, kita bukan unity, beda. Antara persatuan dan kesatuan itu beda. Kalau persatuan itu terdiri dari beberapa negara. Kalau kita cuma satu negara yang menyatu. Tolong dulu, ini nanti makanya saya melihat banyak sekali lah, jangankan elit, kita sendiri belum paham. Ya, kita sendiri belum paham. Tetapi mengapa sekarang ini terjadi seperti ini? Karena ini kan sudah saya bilang, kita hidup di era global. Era globalisasi yang membawa apa? Aturan-aturan ya yang tidak tahu siapa sang pengaturnya. Tapi kita diatur oleh aturan-aturan yang justru menghancurkan kita sendiri. Itulah globalisasi dan ini proses loh ya. Sekarang kenapa? Kita jangan melihat di bumi Indonesia saja. Lihat di wilayah Timur Tengah, lihat di Eropa. Bagaimana masjid-masjid itu pun dihancurkan. Ya, bayangkan ke Polandia saja, nggak boleh satu Muslim pun masuk di sana. Jangankan masjid. Apa kata orang Polandia? Tanah ini adalah milik raja kami. Tuhan Yesus Kristus. Loh, dengar, lihat. Makanya kita harus melihat secara terbuka. Karena dunia ini sudah menyatu. Menjadi apa? Menjadi kampung. Setelah globalisasi ini, era-era khilafah ini kan dari luar juga. Yang namanya transnasional ideologi. Transnasional keyakinan. Yang ini harus kita waspadai. Kalau saya kan kemarin udah bilang. Kalau memang kita tidak bisa membangun gereja di situ, pertanyaan yang pertama, apakah itu rencana Tuhan atau rencana manusia? Atau rencana setan? Tiga-tiganya harus kita kaji. Nah, saya, tolong ini Pak Panjaitan, di kampung nenek moyang saya, di daerah Utagalung itu berdiri masjid. Ada masjid di situ, di wilayah yang namanya Tanah Batak, itu tanah adat. Ada masjid di situ, nggak diapa-apain. Jadi mungkin kalau di wilayah Panjaitan nggak ada, nggak apa-apa. Tapi di wilayah saya, yang namanya turunan Guru Mangaloksa, itu ada Utagalung, ada Tobi Panggabean. Di Utagalung itu ada. Jangan kita bilang tidak ada. Sekarang masalah intoleransi, ini sudah bukan hanya masalah di Indonesia, masalah dunia sekarang. Ya, ini saya mau sampaikan. Hati-hati berdiskusi yang tidak paham Pancasila, yang tidak paham undang-undang, ya silakan. Tapi itu undang-undang kesepakatan. Tadi kan saya bilang, konstitusi sumber hukum tertinggi di negara ini. Tapi udah diamandemen.
Nah, kalau yang diamandemen itu ya perlu dipertanyakan mengapa mereka mengamandemen seperti itu. Dan ingat ya bahwa sekarang ini sedang terjadi. Tolong Pak Paul tayangkan barusan yang saya kirim. Dampak pergeseran paradigma dunia, ya regional, nasional. Coba lihat, tadi ada saya kirim itu. Ada beberapa. Saat ini dengan pergeseran paradigma ya yang demikian dahsyatnya, pertama apa? Rakyat ini sudah tidak percaya sama pemerintah yang berkuasa. Artinya yang memiliki otoritas. Bukan ini, satu lagi kalau nggak salah. Satu lagi Pak Paul, ada satu lagi, bukan ini. Tadi ada beberapa kalimat itu. Yang terakhir. Coba lihat. Jadi tolong kita, karena kita tidak mengerti, kita tidak paham, baik itu knowledge kita pun kurang, bagaimana kita memahaminya, makanya keputusan juga kita nggak paham. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.